Wabarakatuh. Berjumpa dengan saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Data dan Teknologi Informasi pada program studi Magister Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul selanjutnya yaitu manajemen metadata, dan ini bagian dari pengelolaan data. Oke, kita perlu tahu ya apa itu metadata. Metadata itu adalah suatu informasi ya, yang mendefinisikan ataupun mendeskripsikan, menjelaskan ya, menerangkan aspek-aspek ataupun karakter-karakter ataupun sifat-sifat yang ada pada suatu entitas data ya, secara spesifik. Dan ini selalu biasanya merujuk kepada data about data ya, data tentang data atau datanya data ya, ataupun bisa juga kita katakan informasi tentang data. Nah, perbedaannya kalau data tentang data atau datanya data itu sifatnya masih raw ya, sifatnya masih belum terlalu terstruktur ya, ataupun sistematis, di mana perlu interpretasi ya dari seseorang ataupun dari sesuatu untuk menyimpulkan ya. Sementara kalau information dasarnya juga ya dari data ya. Tapi di sini sudah ada satu format yang sistematis dan juga struktur sehingga mudah untuk memahami ya konsep, karakter atau sifat ya. Dan ini bagian dari metadata juga, karena pada prinsipnya semua data itu ketika dia terakumulasi, maka kita akan bisa mengambil informasi ya, kita akan bisa menginterpretasi, kita akan bisa menyimpulkan ya. Nah, perbedaannya adalah suatu metadata tersebut ketika dia masih dalam agregasi atau masih dalam kumpulan-kumpulan kecil, maka dia masih berupa data saja. Tetapi ketika dia sudah terkumpul, terakumulasi menjadi sesuatu yang lebih besar ya, ada pola-polanya ya, ada hal yang lain ya, yang tervisualisasi atau yang terpresentasi, maka dia akan menjadi suatu informasi. Nah, tinggal nanti gimana caranya untuk memanage informasi-informasi ini sehingga bisa bermanfaat bagi pengelolaan data kita secara keseluruhan. Dan informasi-informasi itu pasti akan relevan dengan tujuan data tersebut dimanfaatkan, digunakan ya, ataupun dipergunakan ya, diutilisasi. Terus juga terkait dengan bisnis ya, prosesnya ya, terus kemudian terkait dengan perpindahan data tersebut ya, transisinya, terus kemudian terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya ya, dikarenakan satu hal dan lain sebagainya, apakah ada perubahan versi, apakah ada perubahan informasi-informasi terkait dengan usernya, data objeknya, ataupun kepemilikannya, ownership-nya, serta metode ya yang digunakan dalam mengoleksi data, sehingga dari sini kita bisa mengelompokkan ataupun mengkategorisasikan mana data yang berada pada timeline ini, mana data yang berada pada timeline ini ya, walaupun secara entitas dia adalah data yang sama. Contoh misalnya terkait dengan total pengeluaran. Nah, dari sini total pengeluaran itu pasti akan ada banyak ya data-data. Tapi dari sini kita bisa merefer atau merujuk ataupun mengklasifikasi ini data pada tahun 2002, ini data pada tahun 2003, total pengeluaran ini pada 2004. Kita juga bisa mengetahui, oh ini total pengeluaran pada divisi ini total pengeluaran pada divisi
yang lain ya. Jadi metadata itu adalah informasi tentang data setelah kita simpulkan atau interpretasi. Tetapi ketika dia masih dalam sistem, masih dalam aplikasi, maka dia hanya menjadi datanya data. Oke, ilustrasinya ini cara paling mudah kali ya untuk memahami. Metadata adalah datanya data yang dia akan menyediakan definisi untuk data fisik ya atau entitas data, di mana dia mendefinisikan bagaimana data tersebut diorganisir, dan dia juga mendefinisikan bagaimana data tersebut dikomputasi ya, diolah ataupun diproses, dan dia juga memonitor proses tersebut terkait dengan bagaimana data tersebut dapat diakses. Ya, contoh seperti suatu buku ya, maka buku itu akan memiliki indeks, ya. Kemudian buku itu juga punya bibliografi, daftar rujukan. Ya, indeks adalah daftar istilah, ya, daftar figur, ya, daftar isi ya, terus kemudian daftar misalnya daftar abbreviation ya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga katalog ya, selain bibliografi ya, ataupun referensi, kemudian ada katalog ya. Kemudian ada lokasinya di mana. Jadi katalog berada pada kategorisasi apa ini? Misalnya buku sejarah ya, buku dokumenter ya, atau buku ensiklopedi dan sebagainya. Kemudian lokasinya ini di mana? Jadi dikelompokkan pada tempat-tempat yang sesuai dengan kategorisasi atau katalog sehingga mudah bagi reader ya atau mudah bagi student untuk mencarinya ya. Jadi dia merujuk kepada katalog ya, kemudian di situ sudah ada kategorisasi, dia tinggal melihat buku yang dia inginkan ada atau tidak, atau buku yang merepresentasikan ya ilmu yang dia inginkan atau ilmu yang ingin dia dapatkan itu bisa tersajikan dengan baik, kemudian tinggal menuju lokasinya. Nah, metadata itu akan menyediakan ya informasi tentang segala aspek ya, tentang proses pengkoleksian data tersebut. Asalnya dari mana, ya, formatnya bagaimana, dari rancangan sampai ke komunikasi. Ya, jadi diambil, terus kemudian dimanfaatkan atau dipergunakan untuk keperluan proses bisnis, dan endingnya sampai siapa gitu, dipergunakan untuk apa, dimanfaatkan untuk apa, dan hasilnya apa gitu. Jadi perubahan-perubahan itu nanti akan bisa tertracking atau terlacak dengan baik ya, dan juga akan ada proses monitoringnya untuk memastikan bahwa data ini apakah dia dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya atau tidak ya, kualitasnya bagaimana, akurasinya bagaimana, sebagai itu nanti akan menyambung atau terkoneksi dengan proses pengelolaan data-data yang lain. Sebagai contoh, metadata bisa saja muncul ya bersama dengan data dalam format grafik ya, label ataupun footnote, atau bisa saja dia dikompil sebagai suatu catatan explanatory ya, yang memiliki informasi-informasi seperti misalnya definisi ataupun deskripsi dari suatu populasi ataupun sumber data ataupun metodologi yang digunakan untuk mengasis interpretasi data tersebut. Ya, jadi kita harus lihat suatu objek, suatu entitas itu pasti akan punya data. Ya. Dan data itu juga pasti akan ada keterangannya. Pasti akan ada informasi-informasi yang surrounding untuk memastikan bahwa ya sumber tersebut valid gitu. Jadi proses kita itu tidak hanya berhenti sampai memverifikasi suatu data itu benar ya, tetapi kita juga perlu metadata untuk memastikan kevalidan suatu data tersebut. Ya, contoh paling simpel misalnya ketika kita mau mengakses ATM mesin ya, maka tentu kita perlu password. Ya. Tentu kita juga perlu physical device. Ya. Nah, password itu adalah proses memverifikasi, ya, di mana dia akan memastikan kebenaran data tersebut, ya, bahwa password sekian adalah yang memiliki akun tersebut, ya. Nah, tapi dalam banyak kasus bisa saja ya
baik secara password ataupun secara physical device, ya, bahwa yang mengambilnya itu bukan orang tersebut, ya, bukan orang yang memang diperuntukkan. Ya. Nah, walaupun niat sebenar dari physical device itu adalah proses validasi, ya, tetapi anggaplah ternyata tiba-tiba tercuri atau dicuri. Ya. Nah, validasi ini menjadi rancu, ya, menjadi tidak tepat. Nah, bisa saja ada kamera misalnya yang merekondisi atau yang mendeteksi, ya, melalui biometrik kah, melalui image, bahwa yang mengakses ini adalah orang yang sebenarnya, ya, dengan teknologi yang sekarang. Nah, disitulah proses validasi dan situlah perlunya metadata. Jadi entitas atau objek atau orang tersebut, ya, dia memberikan password, yang password itu bisa di-share atau diketahui oleh orang lain, tapi dan juga bisa dipakai atau digunakan oleh orang lain. Ya. Sementara biometrics itu terikat, ya, ataupun dia melingkupi orang tersebut, entitas tersebut. Ya. Physical device dulu niatnya adalah untuk memvalidasi, tetapi ternyata kan bisa juga di-share. Tapi bagaimana dengan aspek-aspek yang terikat dalam tubuh? Nah, tentu tidak bisa di-share, ya, tidak bisa diberikan, ya, diberikan kepada orang lain, ya. Walaupun kalau kita mau ngomong secara teknis mungkin saja bisa dieksploit, ya, tapi secara tidak langsung, secara langsung, bahwa informasi-informasi tentang tubuh kita itulah yang disebut dengan metadata. Jadi dia terikat, ya, attach kepada entitas ataupun objek tersebut. Nah, sama juga dengan metadata, ya. Jadi metadata itu adalah informasi yang terikat kepada data tersebut, ya. Yang kita akhirnya bisa mengetahui kualitas dari data tersebut. Ya, kita akan akhirnya dapat mengambil beberapa informasi-informasi dari data tersebut dan memudahkan tentunya proses interpretasi. Nah, kenapa metadata ini sangat penting, ya? Karena proses itu tentunya akan segala proses, ya, setiap proses itu pasti akan mengumpulkan data dan memproduksi, ya, menghasilkan statistik, ya, ketika dia diakumulasi, ketika diagregasi, ketika dia ditransisi atau ditransformasi, yang tentunya akan mempengaruhi kecocokan atau kelayakan dari suatu informasi untuk keperluan-keperluan statistik tertentu, ya, atau yang berbeda-beda. Nah, metadata akan menyediakan informasi yang membolehkan pengguna untuk membuat, ya, pengambilan keputusan tentang apakah data tersebut cocok fit, ya, untuk require purpose, ya, atau tujuan dari organisasi atau perusahaan. Buat apa sih data ini? Contoh misalnya untuk membaca pola hidup atau pola makan dari karyawan kita, atau untuk membaca faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dari pelanggan, ya, atau dari customer dan seterusnya.